Jika kita berbicara mengenai Islam periode modern, maka kita tidak bisa melepaskan begitu saja ide pembaharuan-pembaharuan yang muncul pada masa tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam, terutama pada awal abad ke-19, ketika sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Kontak dengan dunia barat membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Hal ini pun terjadi di kerajaan Turki. Pada video sekali ini, saya akan membahas tentang sejarah gerakan pembaharuan Turki Utsmani pada abad 19 hingga 20. Langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Pada masa itu dunia barat mengalami kemajuan yang sangat pesat, jauh meninggalkan peradaban umat Islam yang kurang berkembang pada periode sebelumnya. Akibatnya umat Islam semakin terdesak dengan semakin gencarnya invasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat dengan kemajuan teknologi yang dimilikinya. Sehingga banyak wilayah Turki Utsmani yang direbut oleh bangsa-bangsa Eropa. Dengan semakin terdesaknya keadaan umat Islam, maka mau tidak mau umat Islam di Turki Utsmani pada masa itu harus memunculkan ide-ide pembaharuan Turki Utsmani untuk mengejar ketertinggalannya dari bangsa Eropa dan membawa umat Islam pada kemajuan baik dalam ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Dengan kondisi yang demikian, maka lahirlah tokoh-tokoh pembaharuan yang mengadakan perubahan terhadap keadaan yang sedang berlangsung. Walaupun harus berlawanan dengan faham dan pemikiran yang ada. Pembaharuan di Turki sendiri sudah dimulai sejak Sultan Mahmud II berkuasa. Sultan ini secara radikal memulai gerakannya dengan merombak struktur pengelolaan kenegaraan antara eksekutif dan yudikatif. Di bidang hukum ia memilah antara urusan hukum Islam dan hukum barat atau sekuler. Selain pembaharuan dalam bidang militer, ia juga melakukan pembaharuan di bidang pendidikan dengan memunculkan kurikulum yang lebih inovatif dengan mengambil rujukan materi dari barat. Ide-ide pembaharuannya ini kemudian dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat dengan dua tokohnya yaitu Mustafa Rashid Pasha dan Mustafa Sami. Kemudian ide-ide pembaharuan tersebut diteruskan oleh gerakan Utsmani Muda yang sangat kritis terhadap kekuasaan absolut para aristokrat Turki. Setelah Utsmani Muda, gerakan dilanjutkan oleh Turki Muda, yaitu gerakan oposisi yang menentang Sultan Abdul Hamid yang terkenal tegas. Dan yang terakhir, pembaharuan yang dimunculkan oleh Mustafa Kemal. Dari sini saya akan membahas satu persatu para tokoh Turki dan gerakan pemuda yang ikut berperan serta dalam ide-ide gerakan pembaharuan yang mereka lakukan. Pembaharuan yang pertama adalah pembaharuan Sultan Mahmud II. Pembaharuan Turki Utsmani pada abad ke-19 sama halnya dengan pembaharuan yang terjadi di Mesir, di mana pembaharuan tersebut dipelopori oleh pemimpinnya. Jika di Mesir ada Muhammad Ali Pasha sebagai pemimpin yang mempelopori pembaharuan, namun di Kesultanan Turki Utsmani, pemimpin yang menjadi pelopor pembaharuan adalah Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir di Sarai pada bulan Juli tahun 1785. Ia adalah putra Sultan Abdul Hamid dan memperoleh pendidikan di istana di bidang bahasa-bahasa Islam klasik, agama, hukum, sastra, dan sejarah. Ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807. Ketika ia naik tahta dan menjadi sultan di Kesultanan Turki Utsmani, Sultan Mahmud II memusatkan perhatiannya pada berbagai perubahan internal. Perbaikan internal tersebut dipusatkan pada rekonstruksi kekuatan angkatan bersenjata kesultanan sehingga menjadi kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Di tahun 1826, ia membentuk suatu korps tentara baru yang diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Ia menjauhi pemakaian pelatih-pelatih Eropa atau Kristen yang pada masa lampau mendapat tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pembaharuan. Perwira-perwira tinggi Janisari menyetujui pembentukan korps baru tersebut.
Tetapi perwira-perwira bawahan mengambil sikap menolak. Beberapa hari sebelum korps baru itu mengadakan parade, Janissary atau tentara-tentara elit Turki Utsmani memberontak. Dengan mendapat restu dari Mukti Besar Kesultanan Utsmani, Sultan memberi perintah untuk mengepung pasukan Janissary yang memberontak. Pertumpahan darah pun terjadi, dan kurang lebih 1.000 Janissary mati terbunuh. Tarekat Bektasi sebagai tarekat yang mempunyai banyak anggota dari Janissary dibubarkan. Kemudian Janissary sendiri dihapuskan. Dengan hilangnya ulama yang anti pembaharuan, maka usaha-usaha pembaharuan di Kesultanan Utsmani abad ke-19 mulai dapat berjalan dengan lancar. Sultan Mahmud II juga mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan Kesultanan Utsmani. Menurut tradisi, Kesultanan Utsmani dikepalai oleh seorang sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi, ia memakai gelar sultan, dan sebagai kepala rohani umat Islam, ia memakai gelar khalifah. Dengan demikian, ia mempunyai dua bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan memerintah negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela Islam. Dalam melaksanakan kedua kekuasaan di atas, Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi, yaitu Sadrazam untuk pemerintahan dan Saik al-Islam untuk urusan keagamaan. Keduanya mempunyai suara dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah sultan. Kedudukan Sadrazam sebagai pelaksana tunggal dihapuskan oleh Sultan Mahmud II, dan sebagai gantinya, ia mengadakan jabatan Perdana Menteri yang membawahi para menteri. Perubahan penting yang diadakan oleh Sultan Mahmud II dan yang kemudian mempunyai pengaruh besar pada perkembangan pembaharuan di Kesultanan Utsmani adalah perubahan dalam bidang pendidikan. Ia mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan menambahkan pengetahuan-pengetahuan umum ke dalamnya. Madrasah tradisional tetap berjalan, tetapi di sampingnya, Sultan mendirikan dua sekolah pengetahuan umum dan sekolah sastra. Tidak lama sesudah itu, Sultan Mahmud II mendirikan pula sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah perawat. Selain dari mendirikan sekolah, Sultan Mahmud II juga mengirim siswa-siswa ke Eropa yang setelah kembali ke tanah air juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran ide-ide baru di Kesultanan Utsmani. Pembaruan-pembaruan yang diadakan Sultan Mahmud II di atas telah menjadi dasar bagi pemikiran dan usaha pembaharuan selanjutnya di Kesultanan Utsmani abad ke-19 dan Turki abad ke-20. Yang kedua adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Tanzimat. Tanzimat atau dalam bahasa Turki dikenal dengan Tanzimati Kairiye adalah gerakan pembaharuan di Turki yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi Turki Utsmani semenjak pemerintahan Sultan Abdul Majid, putra Sultan Mahmud II, dan dilanjutkan oleh Sultan Abdul Aziz. Kata Tanzimat tersebut mengandung arti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Pada periode ini banyak diterbitkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pembaharuan. Pembaharuan tersebut dimulai dengan diumumkannya Deklarasi Gulkane pada tanggal 3 November tahun 1839. Kata Tanzimat sendiri secara resmi telah tercantum dalam dokumen kesultanan pada pemerintahan Sultan Mahmud II, dan periode Tanzimat berakhir pada awal pemerintahan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1880. Tokoh utama pada periode Tanzimat adalah Mustafa Rashid Pasha, yang dikenal dengan gelar Bayi Ragdar. Reformasi yang ia lakukan semasa ia menjadi Perdana Menteri adalah melakukan pembaharuan pada lembaga militer. Ia membentuk tentara Nizam dalam bentuk yang baru dan membentuk suatu lembaga kesultanan yang besar. Lembaga itu terdiri dari para pejabat tinggi, gubernur, pasya dan ayan yang berasal dari seluruh penjuru negeri. Mustafa Rashid Pasha juga merupakan pemikir yang mempunyai pengaruh pada pembaharuan di zaman Tanzimat. Seperti yang telah ia lihat, kemajuan Eropa menurutnya dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab lain yang ia lihat adalah dalam toleransi agama dan kemampuan orang Eropa melepaskan diri dari ikatan agama. Tokoh Tanzimat lain yang pemikirannya banyak dikenal adalah Mehmet Sadik Rifat Pasha. Untuk menyalurkan dan melaksanakan ide pembaharuannya, ia mendirikan Dewan Tanzimat dan ia sendiri menjadi ketuanya.
Untuk menjadikan Turki sebagai kesultanan yang maju, Sadik Rifat Pasha mengajukan beberapa pokok pikiran. Yang pertama, Turki hanya dapat mencapai peradaban modern barat bila dapat menciptakan suasana damai dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat. Yang kedua, untuk menjadikan Turki sebagai negara yang makmur, maka tidak ada pilihan kecuali keharusan menjadikan rakyat Turki sebagai rakyat yang makmur juga. Sedangkan kemakmuran rakyat hanya dapat diperoleh dengan menghilangkan pemerintahan yang absolut. Ide pembaharuan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat pemerintahan seperti Sadik Rifat Pasha dan Mustafa Rashid Pasha mendapat sambutan dari pusat kekuasaan. Sultan Abdul Majid pada tanggal 3 November tahun 1939 mengumumkan deklarasi Gulken. Deklarasi Gulken dimaksudkan untuk melakukan reorganisasi secara struktural dan komprehensif atas rezim lama. Deklarasi tersebut memiliki dua tujuan yang bersamaan. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan kekuatan-kekuatan bangsa Eropa yang secara serius telah melakukan intervensi dalam beberapa urusan dalam negeri Turki sebagai pemecahan krisis Yunani. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pemerintahan dalam negeri. Pembaruan Tanzimat di bidang pendidikan adalah memberikan sistem pendidikan secara menyeluruh sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan. Pembaruan Tanzimat di bidang hukum memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk menjadikan hukum Utsmani diterima oleh masyarakat Eropa. Dan tujuan kedua, untuk memodernisasi sistem hukum Islam tradisional. Pembaruan selanjutnya adalah pembaruan Utsmani Muda. Utsmani Muda pada mulanya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan untuk merubah pemerintahan absolut Kesultanan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Para tokoh Utsmani Muda banyak melakukan gerakan rahasia. Namun akhirnya sikap mereka diketahui oleh Sultan yang pada akhirnya membuat mereka lari ke Eropa pada tahun 1867. Di tempat pelariannya di Eropa mereka membangun kekuatannya, dan di sana pula mereka mendapat julukan sebagai Utsmani Muda. Setelah dirasa bahwa Turki sudah aman, akhirnya mereka kembali ke Istanbul untuk melanjutkan cita-cita mereka sebelumnya yang sempat tertunda. Pergaulan tokoh-tokoh Utsmani Muda dengan pemikir-pemikir dari Prancis dan Inggris yang cukup liberal sedikit banyak membawa pengaruh bagi gerakan Utsmani Muda ini. Maka beberapa pembaharuan mereka pun cukup bersifat liberal. Salah satu pemikir Utsmani Muda adalah Zia Pasha. Zia Pasha lahir pada tahun 1825. Ayahnya adalah seorang pegawai kantor bea cukai di Istanbul. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah Süleymaniye yang didirikan oleh Sultan Mahmud II, ia diangkat menjadi pegawai pemerintahan saat masih berusia muda. Atas usaha Mustafa Rashid Pasha, maka pada tahun 1854 ia diterima menjadi salah satu sekretaris Sultan. Usaha-usaha pembaharuannya antara lain bahwa kerajaan Turki Utsmani harus dibangun dengan sistem pemerintahan konstitusional, tidak dengan kekuasaan absolut. Menurutnya negara Eropa maju disebabkan tidak adanya lagi pemerintahan yang absolut. Semuanya dengan sistem pemerintahan konstitusional. Alasan perlu adanya DPR ini adalah agar perbedaan pendapat dapat ditampung dan kritik terhadap pemerintah diperlukan untuk kepentingan pemerintah dan rakyat. DPR lah yang nantinya akan memperjuangkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Sebagai orang yang taat menjalankan agama Islam, Zia sebenarnya tidak sepenuhnya setuju terhadap pembaharuan yang hanya mencomot ide-ide barat tanpa sikap kritis. Menurutnya Islam harus tetap mengkritisi setiap kebudayaan barat dan nilai-nilai kemajuan yang dibawanya. Itulah sebabnya ia lebih menilik kepada kesesuaian antara kepentingan rakyat dengan ide pembaharuan yang datangnya dari barat. Dalam hal ini ia juga tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa agama Islam dapat dianggap sebagai penghalang kemajuan. Tokoh lain yang berpengaruh adalah Midhat Pasha. Nama lengkapnya adalah Hafiz Ahmad Shafiq Midhat Pasha. Ia lahir pada tahun 1822 di Istanbul, Turki. Pendidikan agamanya diperoleh dari ayahnya sendiri. Dalam usia 10 tahun, ia telah hafiz Al-Quran. Oleh karena itulah dia digelari Al-Hafiz.
Pendidikannya yang tertinggi adalah pada Universitas Al-Fatih. Dalam usia belasan tahun, dia menjadi pegawai di Biro Perdana Menteri. Kemudian beberapa kali dia diangkat sebagai gubernur di berbagai daerah. Dalam jabatan ini, dia menunjukkan kecakapan yang luar biasa. Sebagai tokoh gerakan Utsmani muda, oleh sahabat seperjuangannya ia dipercayakan memegang pemerintahan dan sekaligus memperjuangkan cita-cita gerakan itu. Maka pada tahun 1872, dia diangkat oleh Sultan Abdul Aziz menjadi Perdana Menteri, menggantikan Mahmud Nazim Pasha, dan ditunjuk untuk kedua kalinya menjadi Perdana Menteri oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1876 hingga tahun 1909. Pengalamannya sebagai pejabat kesultanan meyakinkan dirinya bahwa sudah saatnya membuat institusi yang permanen guna mengontrol kekuasaan sultan. Konstitusi tersebut memberikan hak yang lebih luas kepada Perdana Menteri dan terlepas dari kekuasaan sultan. Tetapi karena selalu mengalami bentrokan dengan kekuasaan absolut sultan, dia diberhentikan beberapa bulan kemudian. Menurut Utsmani muda, autokrasi yang dimiliki sultan menjadikan gerakan reformasi dan liberalisme yang mereka perjuangkan menjadi berantakan. Ia mengatakan dalam artikelnya bahwa Tanzimat sebagai manuver politik ketimbang reformasi sosial dan hukum yang tujuannya hanya menyelamatkan kepentingan pemerintahan saja. Selain itu mereka juga menganggap bahwa penguasa telah merampas hak kaum muslimin yang mereka peroleh dari periode Tanzimat. Tokoh lain yang berpengaruh adalah Nami Kemal. Nami Kemal lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1840 di Rodosto. Dia juga dikenal sebagai seorang penyair terkenal Turki, tokoh utama Turki modern, dan pencipta bahasa modern sejarah sastra Turki. Di samping itu dia juga seorang jurnalis sebuah surat kabar berbahasa Turki, yaitu Tasvir Ifkar. Surat kabar ini bertujuan untuk melakukan pencerahan di bidang politik, kesusastraan, dan ilmu pengetahuan bangsa Turki. Ia berasal dari keluarga golongan atas, dan oleh karena itu, orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Dalam usia belasan tahun, ia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemahan dan kemudian dipindahkan menjadi pegawai di Istana Sultan. Keterlibatannya dalam gerakan politik berawal ketika ia bergabung dengan Komite Utsmani Muda yang didirikan oleh Zia Pasha. Dan ketika para petinggi kelompok muda ini dibayang-bayangi penangkapan oleh pihak pemerintah, ia bersama Zia, Nuri, Rifaat, dan Ali Suawi meninggalkan Turki dan pergi bersama ke London guna meneruskan perjuangan. Di London ia menerbitkan surat kabar Mukhbir yang kemudian diganti dengan nama Hurriyet ketika basis perjuangan mereka pindah ke Prancis. Namun pada akhirnya dia diasingkan di Famagusta, Cyprus. Ketika Sultan Murad berkuasa dia dibebaskan. Tetapi gerak-geriknya kembali diawasi oleh Sultan Abdul Hamid II setelah ia naik tahta menggantikan pemerintahan Sultan Murad yang berkuasa hanya 93 hari. Bersama Midat Pasha dan Zia Pasha, ia menyiapkan undang-undang dan proses liberalisasi. Ia sendiri sebenarnya menyadari beberapa kesulitan yang akan menghadangnya di kemudian hari. Tetapi ia juga yakin bahwa ia akan berhasil. Kritik Nami Kemal terhadap pembaharuan Turki pada periode Tanzimat adalah adopsi mereka secara besar-besaran terhadap pembaharuan yang ada di dunia barat, sehingga menjurus ke sekulerisasi yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat Turki. Padahal menurut Nami Kemal, landasan yang semestinya dalam pembaharuan kelembagaan dapat ditemukan dalam berbagai ajaran Islam. Nami Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibrahim Sinasi, yaitu seorang sastrawan kenamaan Turki yang pernah belajar di Prancis. Karena berpendidikan barat, maka dia mempunyai pandangan modernisme. Di tahun 1861, ia menerbitkan surat kabar bernama Tasvir Ifkar yang banyak mempunyai pengaruh dalam kebangkitan intelektual di Kesultanan Utsmani pada abad ke-19. Tetapi tulisan-tulisannya membuat ia terpaksa lari ke Eropa pada tahun 1867. Di tahun 1870, ia diperbolehkan kembali ke Istanbul. Tetapi 3 tahun kemudian ia ditangkap dan dipenjarakan. Nami Kemal mempunyai jiwa Islam yang tinggi.
Sehingga walaupun ia berpengaruh pemikiran barat, namun masih menjunjung tinggi moral Islam dalam ide-ide pembaharuannya. Menurutnya Turki saat ini mundur karena lemahnya politik dan ekonomi. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal, penguasa harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Karena kepentingan rakyat menjadi asas negara, maka negara mesti demokratis, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas dukungan dan kepentingan. Berbicara tentang politik, Namik Kemal berpendapat bahwa rakyat sebagai warga negara mempunyai hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Ia berkeyakinan bahwa Islam dapat disejajarkan dengan peradaban modern. Syariat Islam mampu membenahi bentuk pemerintahan dan menghadapi gempuran dunia barat. Pembaharuan selanjutnya adalah pembaharuan Turki muda. Setelah dibubarkannya parlemen dan hancurnya gerakan Utsmani muda, maka Sultan Abdul Hamid II terus memerintah dengan kekuasaan yang lebih absolut. Bahkan kebebasan berbicara dan menulis tidak ada. Dalam menentang lawan ia memakai kekerasan, sehingga ada beberapa penulis yang memberi sifat tirani kepadanya. Dia akan mengawasi dengan ketat gerakan-gerakan bawah tanah yang dianggap membahayakan kedaulatan Utsmani. Ketegasan Sultan tersebut mengakibatkan banyak pihak tidak senang dan akhirnya timbul beberapa pemberontakan. Pada tahun 1889, persekongkolan yang terjadi di kalangan sekolah kedokteran, militer, dan pada akhirnya menyebar ke sekolah-sekolah lainnya di Istanbul. Kelompok penentang absolutisme Sultan dikenal dengan sebutan Komite on Union on Progress atau Komite Persatuan dan Kemajuan. Kelompok ini didukung oleh Freemasonry yang memang sengaja disusupkan untuk melemahkan pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Saat gerakan mereka diketahui oleh para penguasa, mereka mulai menyusun kekuatan dengan menggalang pendukung dari para buangan Kesultanan Turki Utsmani di Paris, Jenewa, dan Kairo, di mana mereka akhirnya membantu gerakan tersebut dengan melancarkan kritik menyeluruh dari sistem monarki Abdul Hamid II. Sejak awal para pendukung gerakan Turki muda ini telah terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok liberal yang menginginkan desentralisasi dan pemberian beberapa hak khusus bagi kelompok minoritas. Yang kedua adalah kelompok nasionalis yang menginginkan dominasi bangsa Turki dan kekuasaan yang terpusat. Kedua kelompok ini yang menggunakan Komite Persatuan dan Kemajuan sebagai alat secara terbuka untuk memperoleh kekuasaan. Di antara tokoh utama Komite Persatuan dan Kemajuan adalah Mehmet Murad, Ahmad Reza, Pangeran Sabahuddin, dan Ziya Gökalp. Kelompok Turki muda adalah sekelompok pembaharuan pertama yang merencanakan industrialisasi untuk pertama kalinya dengan disahkan Undang-Undang tentang Industri pada tahun 1909 yang kemudian diperbaharui pada tahun 1915. Meskipun mereka hanya meraih keberhasilan yang kecil di bidang industri, paling tidak Turki telah memiliki jaringan kerja bagi rencana pembangunan ekonomi di masa mendatang. Selain itu, bidang pendidikan juga mendapat perhatian mereka, terutama pendidikan tingkat dasar yang sebelumnya diabaikan. Kaum wanita pada masa Turki muda memperoleh perhatian yang besar, misalnya di bidang pendidikan. Kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan juga dibuka lebar-lebar. Kalau pada masa periode Tanzimat, kaum wanita memperoleh kesempatan belajar hanya sampai di tingkat dasar. Maka pada periode Turki muda, kesempatan bagi wanita untuk belajar di tingkat menengah dan tinggi. Kelompok Turki muda barangkali dapat dikatakan belum berhasil mewujudkan sebuah pemerintahan konstitusional seutuhnya. Akan tetapi, mereka berhasil melemahkan kekuatan pemerintahan pusat di Istanbul, terutama ketika mereka berhasil melengsarkan Sultan Abdul Hamid II yang mereka anggap sebagai penghalang utama tujuan mereka. Setelah pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II, pembaharuan Tanzimat, pembaharuan Utsmani muda, kemudian dilanjutkan dengan pembaharuan Turki muda, maka pembaharuan selanjutnya adalah pembaharuan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal lahir di Salonika pada tahun 1881. Ayahnya bernama Ali Reza dan bekerja sebagai pegawai biasa di salah satu kantor pemerintahan di kota tersebut. Ibunya bernama Subaidah, seorang wanita yang taat beragama. Pada mulanya Mustafa Kemal belajar di sebuah madrasah atas desakan ibunya. Namun karena tidak senang,
ia selalu melawan gurunya, sehingga membuat ibunya memindahkannya ke sekolah modern di Salonika. Setelah itu dia melanjutkan ke sekolah militer atas usahanya sendiri dan lulus ketika dia berusia 14 tahun. Setelah lulus dia melanjutkan ke sekolah latihan militer di Manatsir dan lulus pada tahun 1899. Kemudian dia memasuki sekolah tinggi militer di Istanbul selama 6 tahun dan memperoleh ijazah serta diberi pangkat kapten. Semasa belajar, Mustafa Kemal sudah mengenal politik melalui temannya yang bernama Ali Fatih, yang mendorongnya untuk memperkuat dan memperdalam pengetahuan tentang bahasa Prancis, sehingga membuat Mustafa Kemal dapat membaca buku karangan para filosof Prancis seperti Rousseau, Voltaire, Auguste Comte, Montesquieu, dan lain sebagainya. Selain itu dia juga mempelajari tentang sejarah dan sastra Prancis. Masa studi Mustafa Kemal di Istanbul merupakan masa meluasnya pemberontakan terhadap kekuasaan absolut Sultan Abdul Hamid II, dan pembentukan perkumpulan rahasianya didirikan oleh beberapa kalangan, termasuk pula dari kalangan politisi. Mustafa bersama teman-temannya pernah membentuk suatu komite rahasia dan menerbitkan surat kabar tulisan tangan yang mendukung kritik terhadap pemerintahan Sultan. Sehingga dia bersama teman-temannya pernah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dalam beberapa bulan. Setelah keluar dari tahanan, Mustafa dan seorang temannya yang bernama Ali Fuad dibebaskan dan diasingkan ke Suriah. Mustafa Kemal melihat bahwa pemerintahan Turki Utsmani bukan tipe ideal pemerintahan modern. Sultan berkuasa mutlak dan tidak dibatasi oleh hukum. Tidak ada parlemen yang akan mengontrol kekuasaan Sultan. Di samping itu pula, Sultan tidak berdaya menghadapi kekuatan Barat dalam hubungan bilateral yang sedikit demi sedikit telah menguasai wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian Mustafa Kemal membuat gerakan anti pemerintah melalui perkumpulan Vatannya, dan dengan berani dia melawan Barat dan berhasil merebut kembali wilayah kekuasaan Turki dari sekutu. Mustafa Kemal pun menjadi terkenal di kalangan masyarakat dan dianggap sebagai pahlawan. Ia juga mendapat dukungan dan simpati dari rakyat Turki. Pada tahun 1920, Mustafa Kemal dan teman-temannya mendirikan Majelis Nasional Agung, dan dalam sidang di Ankara, majelis sepakat memilihnya sebagai presiden untuk melakukan upaya pembaharuan yang telah lama dicita-citakannya. Posisi Mustafa Kemal pun menjadi kuat, dan dunia internasional mengakui eksistensinya sebagai penguasa Turki. Dalam sidang pertama, Majelis Nasional Agung memutuskan beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Turki. 2. Majelis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi. 3. Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan badan eksekutif. 4. Majelis negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah. 5. Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan Ketua Majelis Negara. Dalam pemikiran Mustafa Kemal, Turki Utsmani tidak bisa maju karena terdapat hubungan yang erat antara Islam dan negara. Penguasa Utsmani ketika itu menggunakan dua gelar sekaligus untuk kekuasaannya, yaitu gelar khalifah untuk kekuasaan agama dan gelar sultan untuk kekuasaan politik. Menurut Mustafa Kemal, ikut campurnya Islam dalam berbagai lapangan publik, termasuk politik, telah membawa kemunduran bagi Islam. Kemudian dia juga membandingkan bahwa Barat berani meninggalkan agama dari lapangan politik dan melakukan sekularilisasi, sehingga melahirkan peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, jika Turki ingin maju dan modern, tidak ada jalan lain kecuali meniru Barat. Sebagai realisasi atas gagasannya, pembaharuan pertama ditujukan terhadap bentuk negara. Di sini ia berpendapat harus diadakannya sekularilisasi. Pemerintahan harus dipisahkan dari agama. Di dalam sidang Majelis Nasional Agung pada tahun 1922, Mustafa Kemal mengusulkan penghapusan jabatan Sultan sebagai pemegang kekuasaan politik pada tahun 1922 dan kemudian disetujui oleh Majelis Nasional Agung. Dengan demikian, Raja Turki hanya memegang jabatan khalifah yang tidak mempunyai kekuatan duniawi, tetapi hanya kekuasaan spiritual. Semenjak penghapusan jabatan itu, kedaulatan berada di tangan Majelis Nasional Agung dan kekuasaan eksekutif
terletak di tangan majelis negara dan juga menandai hilangnya dualisme kekuasaan di Turki. Selanjutnya pada akhir tahun 1923 terjadi perubahan mendasar dalam pemerintahan Turki. Majelis Nasional Agung memutuskan Turki sebagai negara republik, meskipun masih mencantumkan Islam sebagai agama negara. Pada bulan Februari tahun 1924, Mustafa Kemal berpendapat bahwa jabatan khalifah juga harus dihapuskan. Setelah terjadi perdebatan sengit, maka pada tanggal 3 Maret tahun 1924, suara di majelis memutuskan penghapusan jabatan khalifah. Khalifah Abdul Majid sebagai penguasa terakhir dinasti Turki Utsmani beserta keluarganya diperintahkan meninggalkan Turki dan pindah ke Swiss. Inilah akhir dari riwayat Kesultanan Turki Utsmani yang pernah berjaya sejak tahun 1300 Masehi dan digantikan dengan Republik Turki modern oleh Mustafa Kemal. Tetapi sebelum resmi menjadi negara sekuler, Mustafa Kemal mulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada dalam pemerintahan. Di tahun 1924, Biro Syaikh al-Islam dihapuskan, dan begitu pula dengan Kementerian Syariat. Bersamaan pula Mahkamah Syariat juga dihapus. Dalam pembentukan hukum baru, yaitu hukum syariat dan hukum adat ditinggalkan, dan sebagai model diambil hukum barat. Penghapusan Khilafah Utsmani merupakan awal bagi pemberlakuan sekularisasi dalam kenegaraan Turki. Perubahan drastis dan radikal yang dilakukan oleh Mustafa Kemal menimbulkan pertentangan bagi masyarakat Turki. Di antara perubahannya yaitu dengan menghapus Kementerian Syariah dan Auqaf, menyatukan sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, dan juga menghapus jabatan Syaikh al-Islam, pembantu utama Khalifah Utsmani dalam masalah-masalah agama, serta sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agama pun ditutup. Misalnya pada tahun 1924, madrasah-madrasah ditutup dan diganti sekolah imam dan khatib. Pada tahun 1928, pelajaran bahasa Arab dan Persia dihapuskan dan diganti dengan pelajaran bahasa Latin. Westernisasi dan sekularisasi diadakan bukan hanya dalam bidang institusi, tetapi juga dalam bidang kebudayaan dan adat istiadat. Ia membuang simbol-simbol tradisi masyarakat Turki yang sebelumnya telah mengakar. Ia melarang pemakaian tarbus atau topi tradisional Turki dan menggantikannya dengan topi ala Barat. Pakaian keagamaan dilarang dan rakyat Turki harus mengenakan pakaian Barat. Ia hendak menerapkan nilai-nilai Barat dalam segala aspeknya dan menjadikan Barat sebagai barometer kemajuan peradaban modern abad 20. Dalam prinsip negara pun harus netral dari agama, dengan mengganti peranata sosial berbau agama dengan peranata sekuler. Sementara dalam prinsip nasionalisasi, pada tahun 1931, Mustafa Kemal memerintahkan untuk menggantikan azan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Turki sebagai wujud nasionalis tersebut. Ia juga memerintahkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki dan khutbah Jumat juga menggunakan bahasa Turki. Sekularisme ini tidak sampai menghilangkan agama Islam, tetapi pembaharuannya ini menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan. Langkah-langkah yang diambil Mustafa Kemal ini memiliki dampak yang luas di Mesir, Afghanistan, Iran, India, dan Turkistan, serta kawasan dunia Islam lainnya. Sebab memberi peluang bagi kalangan yang menyeru westernisasi dan cenderung pada budaya Barat untuk menjadikan Turki sebagai contoh utama dan menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa dijadikan teladan. Dalam pemikiran tentang pembaharuan, Mustafa Kemal dipengaruhi bukan oleh ide golongan nasionalis Turki saja, tetapi juga oleh ide-ide Barat. Ia berpendapat Turki dapat maju hanya dengan meniru Barat. Tidak heran, banyak pemikirannya yang memiliki tujuan mewujudkan peradaban Barat di Turki. Karena pembaharuan yang dilakukannya dinilai sebagian masyarakat Turki dianggap terlalu radikal, beberapa teman Mustafa Kemal berusaha melakukan kudeta, bahkan mendirikan partai progresif. Walaupun mendapat tantangan yang sangat kuat, Mustafa Kemal tetap bersikeras menjalankan gerakan sekularisasinya. Berturut-turut dia menutup gerakan tarekat pada tahun 1925, mengganti hukum Islam dengan hukum sipil Swiss pada tahun 1926, mengganti kalender Hijriah dengan kalender Masehi pada tahun 1926,
menetapkan sumpah sekuler untuk anggota Majelis Nasional Agung pada tahun 1928 dan menggantikan aksara Arab dengan aksara Latin pada tahun 1928. Hal tersebut ia lakukan terhadap Turki modern di atas pijakan westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisasi yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal. Usaha pembaharuan yang dimulai oleh Mustafa Kemal terus dilanjutkan oleh para pengikut-pengikutnya setelah ia meninggal dunia pada tahun 1938. Tetapi bagaimanapun, di kalangan masyarakat Turki masih merasakan dan mendalami rasa keagamaan. Islam telah mempunyai akar yang kuat dan mendalam bagi masyarakat Turki sendiri. Kemudian pada tahun 1949, pendidikan agama dimasukkan kembali ke dalam kurikulum. Setelah mendengar sejarah gerakan pembaharuan dari Turki Utsmani, dari zaman pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II, dilanjutkan dengan pembaharuan Tanzimat, diteruskan lagi oleh pembaharuan Utsmani Muda, berlanjut ke pembaharuan Turki Muda, hingga pembaharuan yang terakhir dilakukan oleh Mustafa Kemal. Apa yang bisa teman-teman tarik kesimpulan dari peristiwa-peristiwa pembaharuan yang dilakukan oleh bangsa Turki? Sudah benarkah mereka melakukan pembaharuan agar bangsa mereka bisa maju dan sejajar dengan bangsa Eropa? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.